Dan pemirsa, untuk membahas gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 ini, kita akan membahas langsung pada Direktur In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC, ada Bapak Ari Respati melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Ari. Selamat siang. Ya Pak Ari, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini Pak Ari. Pak Ari, Pertamina Grand Prix of Indonesia di tahun 2024 ini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan di Indonesia. Sejauh ini Pak Ari, apa saja persiapannya? Ya, terima kasih sebelumnya. Penyelenggaraan MotoGP ya, atau yang dikenal sebagai Indonesian GP, Pertamina GP of Indonesia, ini merupakan pembuktian bahwa peningkatan daripada animo masyarakat, peningkatan daripada perputaran ekonomi dari dua perhelatan pertama ini membawa dampak yang sangat luar biasa. Persiapan yang paling utama ya tentunya adalah kesiapan dari infrastruktur, karena tentunya setiap tahunnya banyak sekali infrastruktur yang berubah di baik itu di kawasan Mandalika ataupun juga di seputaran dari sirkuitnya itu sendiri. Dan kami yakinkan semakin tahun infrastruktur itu semakin ready, konektivitas juga menjadi kunci utama karena memang masih banyak sekali masyarakat yang ingin sekali nonton secara langsung. Betul. Tapi banyak kendala tentang konektivitas atau bagaimana mereka sampai ke sirkuit Mandalika. Oke, baik. Pak Ari, ini kan sudah memasuki tahun ketiganya. Lalu apa yang membedakan dengan gelaran di tahun-tahun sebelumnya Pak Ari? Ya, Pak Ari? Masih bergabung bersama kami Pak Ari? Iya, halo Pak Ari. Bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Ari? Putus ya, Mas? Iya. Oke. Pak Ari, lalu apa yang membedakan dengan gelaran di tahun-tahun sebelumnya? Karena ini sudah memasuki tahun ketiga, Pak Ari. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan dengan penyempurnaan dari fasilitas pendukung dan infrastruktur, tentunya kenyamanan daripada customer, kenyamanan daripada penonton itu menjadi hal yang paling utama buat kita saat ini. Kita khususnya yang ada di grandstand, kami mencoba untuk menyempurnakan dengan menutupi atap sehingga sebagian daripada kanopi itu sekarang sudah terpenuhi, walaupun belum menyebar kepada keseluruhan dek untuk penonton. Tapi kami yakinkan dengan adanya penambahan yang kemarin itu kalau sore kelihatan kerasa panas, moga-moga ini akan berbeda sekali. Lalu yang kedua, banyak sekali atraksi-atraksi yang kita persembahkan berkat dukungan dan support dari Pertamina. Kita akan memiliki Museum of MotoGP. Museum of MotoGP ini adalah museum pertama MotoGP yang ada di dunia. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan sekali untuk Indonesia memberikan persembahan ini kepada para penonton nanti di acara MotoGP nanti. Oke Pak Ari, ini sebagai ajang balap internasional yang bergengsi, kami melihat ini MotoGP selalu memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pariwisata Pak Ari. Lalu seberapa pentingnya nih event ini untuk Indonesia Pak Ari, dan seperti apa target dampak yang diberikan MotoGP untuk Indonesia ke depannya? Iya, MotoGP ini sudah bukan merupakan ajang atau event korporasi. MotoGP ini merupakan bisa dibilang adalah event nasional. Karena dengan adanya MotoGP tentunya citra baik Indonesia di mata dunia sangat amat dipandang. Dan kita berharap bahwa dengan adanya peningkatan brand image atau brand value dari negara atau country branding dari Indonesia ini ya tentunya akan lebih banyak memberikan keyakinan kepada para investor, kepada wisatawan untuk datang berkunjung ke Indonesia. Di dua perhelatan pertama, Mas, kita sudah hampir mencapai 4,7 triliun perputaran ekonomi secara nasional. Dan tentunya di tahun ini kami berharap setidak-tidaknya ini kita bisa pertahankan, dan harapan kami tentunya juga pertumbuhan ekonomi bukan hanya nasional ya, tapi juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat juga sangat amat terdampak, karena bagaimanapun juga kehadiran ini harus merupakan persembahan kita juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Oke Pak Ari, lalu ini yang bikin penasaran Pak Ari, ini apa peranan ITDC atau Injourney ini untuk mempersiapkannya Pak Ari? Ya, Injourney merupakan sebuah holding aviasi dan pariwisata, termasuk holding baru, Mas, baru 2,5 tahun ini berdiri. Dan bagaimanapun juga salah satu objektif paling besar dari pendirian Injourney ini adalah bagaimana ekosistem pariwisata itu bisa bersinergi. Dan ini sudah kita buktikan. Bahwasannya satu perhelatan ini ada kerjasama dengan bandara, ada kerjasama dengan kargo, ini yang berada di bawah naungan Injourney sebagai holding ini sangat amat terasa. Bukan hanya masalah cost yang lebih efisien, tapi bagaimana kita mencoba menggotong royongkan sebuah hajatan sebesar MotoGP untuk bisa dijadikan pendongkrak ekonomi nasional. Nah ini merupakan salah satu message besar kita mengapa Injourney itu hadir untuk Indonesia. Oke Pak Ari, ini selain ajang balap dan tadi ada musim yang pertama kali ada di dunia, ini apa saja bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya pecinta balap nanti di tanggal 27 sampai 29 September nanti Pak Ari? Ya, kita akan ada side event ya dengan tema Spirit of Indonesia. Side event ini tentunya akan diisi oleh beberapa artis papan atas Indonesia, ada Slang, ada band, ada Gigi, ada Geisha, ada bermacam-macam. Banyak hiburan juga ya Pak Ari ya. Tentunya dan paling menarik di acara opening ceremony nanti ada 250 performer ya yang akan membawakan suasana yang sangat mengejutkan tentang Spirit of Indonesia. Ini yang sangat berbeda dari perhelatan kita yang pertama. Dijamin semakin meriah Pak Ari. Pak Ari, ini adakah target yang disasar untuk gelaran ketiga MotoGP ini, baik dari segi penonton atau multiplier efeknya yang ditimbulkan? Ya, kalau multiplier efek tentunya yang tadi saya sampaikan secara nasional kita harus melebihi dan melampaui target di 2 event pertama, yaitu sekitar 4 triliunan, itu harus lebih dari itu. Lalu yang kedua, untuk perputaran ekonomi di Nusa Tenggara Barat di tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun lalu memecahkan rekor hingga 400 miliar. Ya, harapan kami juga itu akan melebihi dari target pencapaian tahun lalu. Untuk keterisian daripada penonton, tahun lalu kami juga telah memecahkan rekor di atas 110.000 yang sampai hari ini kita juga sedang berjuang untuk mencapai ke sana. Biasanya di detik-detik akhir itu biasanya kalau tipikalnya para penonton Indonesia biasanya sangat sangat berbondong-bondong di hari-hari terakhir, Mas. Oke, baik. Ini meskipun masih di akhir pekan, Pak Ari, namun tampaknya sudah mulai terasa nih meriah dan semaraknya nanti untuk di akhir pekan nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas informasinya, Bapak Ari Respati selaku Direktur Injourney Tourism Development. Baik Pak Ari, terima kasih. Semoga gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2004 di sirkuit Mandalika nanti berlangsung lancar dan juga meriah. Selamat siang dan salam sehat selalu Pak Ari.